Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sylvia Hamesti MPD selaku pengawas Koordinasi SMA Negeri 1 Jambi. Yang kami hormati dan kami muliakan para tamu kita, kebetulan hari ini hadir Bapak Dr. Andes Gunawan MPD. Beliau adalah bisa dibilang gurunya para guru SMK. Jadi kalau mulai dari orang Surabaya sudah pensiun sampai yang baru, insya Allah tidak pernah lepas dari lidah Bapak Gunawan. Saya pribadi pun mengalami dari awal pertama dari jadi guru SMK sampai di posisi ini, alhamdulillah masih terus dapat ilmu dari beliau. Mungkin Pak Gunawan sudah lupa awal pertama kali saya kalau sekarang banyak ada pesan dari Bapak Balai, kalau bingung menyebut BPPP dan PV bilang aja pada besar gitu, karena singkatannya panjang. Balai BPPP dan PV Balai Besar Pengembangan Penjaminan Hukum Pendidikan Vokasi. Kalau orang itu nyebutnya BBC saya. Kemarin Bapak Balai menyampaikan sebutnya Balai Besar dan PV. Nah, pertama kali saya ke BBC pesan almarhum Pak Sugianto, Pak Suci nanti kalau ke BBC kamu Pak Gunawan. Itu yang saya sampai sekarang ya. Jadi begitu menginjakan kaki ke BBC, yang saya cari pertama kali Pak Gunawan. Salam pelajar, tapi memang mengingat ada PKP dari juga BPPMPP di Malang itu memang baru selesai terakhir kami sehingga kegiatan koordinasi pelajar berbuat hari ini sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019. Terlepas kita sampaikan salam dan salam kita kepada kita dan kita bersama Bapak. Mudah-mudahan kita semuanya akan sampai. Saya boleh berpantun ya Bapak. Beruntung animenya dan jadi ada pantun untuk animenya. Sebenarnya buat Bapak betul-betul. Jadi pada tangan kekeluargaan. Kalau gunung naik kereta api. Salam dasar Bapak Dr. Gunawan dari Desa Biru Malang. Di Bondowoso Bapak Kakek Putri Kauti. Di sekolah SMK 1 unggulan reguler, SMK Negeri 1 Jambi. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu Perawat, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak narasumber yang saya hormati serta Bapak Ibu peserta dari house training yang saya hormati dan saya muliakan serta rekan-rekan dari Universitas Amiko Yogyakarta. Mohon izin saya mengenalkan kepada dulu bahwa ini adalah teman-teman dari Universitas Amiko Yogyakarta yang dalam hal ini ditunjuk oleh Dirjen Vokasi sebagai pendamping perguruan tinggi untuk SMKPK di SMK Negeri 1 Jambi. Nah, di pendampingan kali ini alhamdulillah kami juga mendampingi beberapa SMK yang lain. Banyuwangi itu kan Banyuwangi Pak. Mana? Dua orang itu saya kasih Banyuwangi. Genteng. Oh iya. Genteng itu bisa kan di Genteng itu. Saya di SMK Banyuwangi sekarang menjadi SMK dan itu saya sampaikan ke Bu Jan. Nanti saya tidak mengira kalau ketemu beliau ternyata masih guru nanti. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sampai besok ya saya punya saya dikasih oleh Pak Sugianto mendampingi Bapak Ibu bersama juga dengan saya. Nah, untuk itu perkenalan dulu kita. Ibu boleh dulu tidak fokus saja Ibu daripada membelakang kita main di tahun dulu itu ada bisa laptop atau HP ketik
Kakak udah ide. Nanti menunggu istilahnya menunggu arahan dari nanti kan setelah ditinjau surat edaran kemarin. Jadi mungkin materi yang saya bawa hari ini adalah masukan-masukan terkait dengan bagaimana nanti strategi kerjasama sekolah dengan dunia industri, di mana di sini diwakili oleh Orientis Production dari jurusan perfilman. Jadi kemarin saya menyusun bersama beberapa tim bahwasanya strategi kerjasama yang bisa dilakukan oleh tim Orientis Production bersama dengan SMK kami. Mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Saya ingat kata Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, waktu itu kalau tidak salah ada wawancara dengan Menteri Pendidikan di Prancis. Jadi Pak Nadiem itu menyampaikan begini, hal yang paling fundamental yang saya lakukan kepada pendidikan di Indonesia ketika saya menjadi menteri adalah dulu lulusan di SMK di Indonesia ini ketika keluar ataupun sarjana pun sekalian ketika keluar itu harus belajar lagi untuk menghadapi dunia industri. Yang pertama ini dari Mas rekan saya Pak ada tugas Pak, jadi saya sendirian ini di CPI. Saya pilih CP yang paling atas, sebenarnya CP yang atas ada cuma tiga ya Pak. Dan ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan seterusnya. Itu mungkin bisa saya baca. Kemudian yang saya biru ini adalah masuk ke materi inti Pak. Akhirnya terbentuk saya tani materi dari yang kelihatannya sedikit, tapi ternyata materinya itu banyak. Pertama terkait dengan pengoperasian kamera dan peralatan pendukungnya. Kamera alat-alatnya banyak. Demikian juga tata cahaya dan demikian. Saya ingin balik lagi ke prinsip-prinsip pembelajaran. Contoh misalnya style tadi, kita batasnya kan baru tingkat daerah gitu ya. Sudah tingkatnya perspektifnya sudah mau seperti tingkat nasional. Kita batasnya belum sesuai dengan pesan untuk lomba nanti ikuti petunjuk teknis, petunjuk apa itu harus kita ikuti. Jangan sampai satu itu lepas. Misalnya diminta ngirim segera proposal, segera dikirim. Jangan sampai penawarannya isi di menurut isi Ibu, namun isi itu bagi saya adalah satu kedua. Saya mulai dari S1, S2, kemudian guru, juga saya kartu saya juga isi juga isopos banyak isi. Sebenarnya bagaimana kita merancang modul ajaran seperti itu yang akan saya habiskan. Kalau saya buat modul aja seperti ini, bahwa ini lebih enak lagi sebenarnya, lebih teliti lagi seperti itu. Karena apa? Tadi yang terakhir, dulu seperti itu, luar biasa. Yang kedua, dari apresiasi apa yang dari pengalaman yang sudah Pak Gunawan dilakukan di Jogja maupun yang skillnya itu, kita sudah mendapatkan dua arah dari Pak Gunawan juga dari Pak Tua yang sudah berpengalaman seperti itu, sehingga nantinya kita ke depannya bagaimana yang skill ini harus ditingkatkan. tidak ada masalah dari itu, ternyata itu tidak lagi. Ini luar biasa, ini kan dari dalam. Jadi dirinya sendiri itu membuat aktivitas yang 3 orang itu ternyata menarik dan muncul satu kelompok lagi 3 orang lagi itu luar biasa. Karena dua itu sediakan nanti memang ini perlu dibatalkan nanti kita ada sesuatu sudah artinya nanti pas itu nanti saya sampai istirahat nanti sorenya sudah mandiri melanjutkan yang modul bapak ibu yang lain itu belum kan jadi nanti sekarang begitu ya Pak. Nah,
Itu ibu bapak pokok itu semua untuk anak-anak kita bahagia kalau itu kita implementasikan. Pak Haji Gunawan yang memberikan ilmu, teman-teman dari komite pembelajaran yang memberikan ilmu baru, suasana baru kata bapak tadi, itu akan lebih bahagia ketika ibu bapak semua bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan ilmunya dengan berbentuk karya. Berarti karyanya nanti sesuai keinginan atau kesepakatan kita adalah modul ajar, baik itu yang mungkin berbasis proyek, apalagi kalau berbasis proyek kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Bismillah. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memberi gambaran. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mau mungkin memberikan 1-2 arahan terkait usaha yang insyaallah bisa kita lakukan ke depan dan kerjasama mungkin insyaallah di bidang percetakan. Jadi sebelumnya Bapak Ibu Guru saya jelaskan dulu untuk pasar usaha percetakan itu ada 2 sifat. Sifat yang pertama adalah musim. Jadi ada garapan atau pekerjaan yang bisa cuma dikerjakan musiman seperti rapor. Jadi sebelum ini saya jelaskan dulu. Jadi percetakan itu sifatnya luas, dari tekstil, konveksi, kemudian digital printing, desain, dan lain sebagainya. Termasuk untuk kebutuhan sekolah itu sangat banyak sekali, termasuk MIKA, kemudian guider, kemudian rapor. Bapak Ibu, saya di sini dengan menyampaikan beberapa kacamata saya dari masyarakat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih karena berdasarkan beliau ini Bapak, dengan adanya SMK ini mampu menyelamatkan lulusan dari siswa-siswi kami yang dari sekolah dasar yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dan sekolah yang agak jauh. Karena begini, ada SMK, wali murid kami ini sudah mampu bercerita seperti ini. Alhamdulillah ada SMK dari anak saya ini bisa melanjutkan sekolah. Nah, begitu. Dulunya terus tadi ada soal begini, kan kenapa kok yang harus meningkat kompetensi ini gurunya? Nah, Mas Abdullah kita yang memberikan keterangan bahwa kalau gurunya paham banget tentang kompetensi yang dibutuhkan itu sendiri, gurunya paham banget tentang keterampilan atau soft skill yang dibutuhkan nanti ketika anak-anak lulus, itu pasti murid-muridnya minimal juga akan kompeten. Karena siapa yang akan bersama itu selama 3 tahun? Ya, gurunya. Dudi adalah partner kita, tapi bukan Dudi yang bersamai selama 3 tahun. Begitu. Jadi apa-apa kompeten memang harus pedagogi, kemudian profesional terutama. Profesional ini salah satunya dengan yang mungkin ada seperti teman-teman kita yang upskilling. Itu gaya Bapak. Jadi luar biasanya seorang murid adalah ketika gurunya juga luar biasa. Semakin membanggakan kalau gurunya tidak punya industri, tapi muridnya bisa punya industri. Dengan mengucapkan alhamdulillah alamin untuk kegiatan cross training di SMK Negeri 1 Jambi mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 Agustus 2024 sebagai rangkaian dari program SMK Besar Unggulan pembelajaran guru di sekolah.
Alhamdulillah sudah selesai jadi tidak hanya berhenti ini, harus ada tindak lanjut yang ibu bapak sebagai peserta iklannya harus melakukan semua demi murid-murid kita, dan tentu saja ada SMK Negeri 1 yang ini betul-betul menjadi pusat kemudian. Terima kasih. Saya tutup dengan ini. Saya tutup kegiatan ini. Alhamdulillah.